Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam materi karakter building, membangun karakter, karena kita percaya bahwa karakter ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya dalam menjalani hidup, termasuk meraih kesuksesan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, tapi juga dalam pelayanan kita. Kita hari ini secara khusus berbicara mengenai karakter hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hubungan dengan pembangunan karakter kita, yang kita harus terus berusaha supaya kita memiliki hati yang mengampuni itu. Karena ketika kita tidak memiliki hati yang mengampuni, maka hidup kita ini akan diwarnai dengan kebencian, dendam satu dengan yang lain, dan itu akan menguras energi kita secara sia-sia dan tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena itu, memiliki hati yang mengampuni merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Setidaknya definisi ataupun arti dari mengampuni adalah membuang jauh-jauh kesalahan orang dan membebaskan orang yang bersalah dari tuntutan pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh belas kasihan. Kata kunci dari mengampuni itu hati yang memaafkan dan penuh belas kasihan. Sesuatu yang sangat sulit dan sukar kalau saudara dan saya mau memiliki hati yang mengampuni, kalau tidak ada hati yang penuh belas kasihan. Salah satu dasar kita harus memiliki hati yang mengampuni adalah bahwa Tuhan juga mengampuni kita. Bahwa Yesus Kristus juga mengampuni saudara dan saya. Dan itu adalah belas kasihan Tuhan bagi kita. Coba saudara dan saya bayangkan kalau seandainya Tuhan tidak mengampuni kita, maka pasti akan banyak masalah dalam hidup kita ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang penuh belas kasihan, yang senantiasa mau mengampuni kita. Bahkan Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Ketika kita minta ampun kepada Dia, maka saya percaya Tuhan juga mengampuni kita. Nah, harapannya dengan menyadari bahwa Tuhan saja mengampuni kita, menjadi dasar untuk kita terus berusaha, untuk terus kita berjuang dalam hidup ini, supaya Tuhan beri kita hati yang mengampuni. Itu berarti bahwa kita harus belajar menjauhkan kesalahan orang yang seringkali mempengaruhi hidup kita. Masa-masa lalu kita dengan seseorang yang mungkin pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan hati kita, dan itu senantiasa membekas dalam diri kita, dalam hidup kita. Berdasarkan materi kita hari ini, mari kita belajar membuangnya. Mari kita belajar untuk memaafkannya. Yang kedua yang kita coba lihat dari sisi hati yang mengampuni adalah makna dari pengampunan itu. Apa makna dari pengampunan? Apa makna dari hati yang mengampuni? Yang pertama, pengampunan adalah suatu kebutuhan. Jadi hati yang mengampuni, memaafkan orang lain adalah suatu kebutuhan. Ini bukan suatu pilihan. Ini adalah kebutuhan.
dalam hidup kita, kalau kita bicara kebutuhan, maka itu bicara sesuatu yang memang kita butuhkan dalam hidup kita. Seperti makan dan minum, itu hari-hari pasti kita butuhkan itu. Nah, karena itu pengampunan juga adalah suatu kebutuhan, karena kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain, kita akan selalu berkomunikasi dengan orang lain, kita akan selalu bertemu dengan orang lain, karena saudara dan saya adalah makhluk sosial. Karena itu potensi-potensi ada konflik, potensi-potensi ada salah pengertian, potensi-potensi dari perlakuan-perlakuan yang tidak baik, itu bisa tetap saja terjadi dalam hidup kita. Karena kita adalah makhluk sosial, kita bukan hidup seorang diri di hutan. Nah, karena itu pengampunan itu suatu kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jadi makna dari pengampunan yang pertama itu, pengampunan itu suatu kebutuhan. Yang kedua, pengampunan adalah suatu pernyataan kasih, lebih dari sekedar tuntutan hukum. Jadi bukti kita mengasihi, salah satu buktinya diwujudkan dalam bentuk kita membuka pintu maaf bagi orang lain. Salah satu konkretnya dari kita hidup dalam kasih adalah kita memaafkan orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, tidak memaafkan kesalahan orang lain, itu tandanya kita tidak hidup dalam kasih. Padahal Yesus seringkali mengajarkan kita betapa pentingnya hidup dalam kasih itu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat itu menekankan bahwa segala sesuatu tanpa kasih tidak ada guna. Apapun yang kita buat, kita lakukan, kita kerjakan tanpa kasih, menurut firman Tuhan itu tidak ada artinya. Nah, karena itu betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita sungguh-sungguh mengimplementasikan kasih itu. Kita sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih itu, sehingga kasih bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar hukum semata, tapi betul-betul dinyatakan dalam hidup kita. Dan apakah pernyataan kasih itu? Apakah wujud nyata, wujud konkret dari kasih itu? Salah satunya adalah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Salah satunya adalah kita memaafkan kesalahan orang kepada kita. Jadi makna dari pengampunan itu suatu pernyataan dari kasih. Yang ketiga, pengampunan adalah suatu gaya hidup. Pengampunan itu suatu style life hidup kita. Ini bagian dari karakter yang harus kita punyai, dan kita berusaha untuk kita punya hati yang mengampuni itu. Karena ini suatu gaya hidup kita. Ini hari-hari kita. Kita akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, yang diperlakukan orang terhadap kita. Karena itu pengampunan itu suatu gaya hidup yang harus menjadi bagian yang nyata dan konkret, yang terus ada dan mewarnai hidup kita.
Nah, karena itu pengampunan adalah suatu gaya hidup, maka yang dituntut dari kita adalah kapanpun, siapapun, berapa kalipun seseorang berbuat salah kepada kita, kita harus selalu membuka pintu maaf, pintu pengampunan kepada orang itu. Karena yang namanya mengampuni itu suatu gaya hidup. Seringkali kita mendengar perkataan orang, wah kalau dia seringkali menyakiti kita, apakah saya akan terus mengampuni? Ya, karena pengampunan itu gaya hidup. Yesus mengajarkan kalau ada seseorang yang berbuat salah kepada kita dan dia datang minta maaf, Petrus bertanya, berapa kali kami harus memaafkan orang itu? 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batas sebenarnya. Siapapun orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus selalu ada pintu maaf. Karena itu pengampunan itu suatu gaya hidup yang harus terus ada dan terus mewarnai, terus merendah seluruh kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di sisi yang lain, kalau kita berpikir-pikir secara rasional, apa untungnya? Tidak ada untungnya, tidak ada gunanya kalau kita membenci orang, kalau kita tidak memberi pengampunan kepada orang. Gak ada untung. Justru itu akan merugikan kita sendiri. Nah, karena itu kita belajar, walaupun kita menyadari betapa kita sakit hati ketika orang menyakiti kita, ketika orang berbuat jahat kepada kita, memang sesuatu yang alamiah, sesuatu yang lumrah, wajar. Kalau saudara dan saya, sakit hati, tetapi berpikir lagi sebagai umat Tuhan, toh tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya bila saudara dan saya hidup dengan sakit hati itu. Karena itu lebih baik kalau saudara dan saya memberikan pintu maaf kepada orang lain. Apapun kesalahan yang dibuat orang kepada kita, masih lebih baik, masih lebih berguna untuk kita memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Yang keempat, makna dari pengampunan adalah suatu kewajiban. Wajib bagi saudara dan saya, hukumnya wajib. Jadi ini bukan soal Anda mau atau tidak mau. Ini bukan soal Anda senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, terima atau tidak terima. Tapi hati yang mengampuni itu suatu kewajiban. Makanya dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan kita, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kami. Tuhan tidak pernah mau mengampuni kita kalau kita juga tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Dasar kita minta ampun kepada Tuhan harus terlebih dahulu kita sudah membuka pintu maaf kepada orang lain dulu. Kalau saudara dan saya tidak memberi maaf, tidak membuka pintu maaf, tidak mengampuni orang lain, tidak memiliki hati yang mengampuni, maka konsekuensinya juga adalah Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Dan karena itu kita belajar. Betapapun sulitnya, betapapun sukarnya, kita belajar seperti Yesus. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu teladan Yesus bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Bahkan musuh pun kita harus mendoakan. Kita meminta berkat. Janganlah mengutuk orang yang mengutuk kamu. Tapi justru kita meminta berkat Tuhan bagi orang itu.
Itu kan suatu ajaran yang luar biasa, yang hampir tidak ada pada suatu agama manapun. Kita kecenderungannya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Yesus tidak mengajarkan kita benci dibalas dengan kebencian, dendam dengan dendam, iri hati dengan iri hati, sakit hati dengan sakit hati. Tidak. Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Yesus Kristus mengajarkan saudara dan saya untuk selalu ada memberi maaf, pintu maaf kepada orang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya kita selalu memaafkan orang lain. Jadi pengampunan itu suatu kewajiban. Yang namanya suatu kewajiban artinya bahwa tidak bisa tidak. Harus ada dalam diri kita. Saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, Roh Kudus akan menjadi penolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberi kita kesanggupan, sehingga kita bisa berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa ampuni, Bapa mertua saya, Mama mertua saya, yang memberi mas kawin terlalu besar. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hati yang mengampuni seperti ini perlu ada dalam hidup kita, dalam diri kita, karena mengampuni itu suatu kewajiban. Kalau saudara tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Konsekuensinya kalau Tuhan tidak mengampuni kita, maka ada dosa yang tidak dibereskan. Kan firman Allah mengajarkan kita untuk membereskan dosa. Setidaknya kita mengenal 3 jenis dosa. Ada yang namanya dosa warisan. Dosa warisan itu dosa dari Adam, terus kepada orang tua kita, terus orang tua kita kepada kita. Ada dosa yang namanya dosa yang diperhitungkan. Dosa Adam diperhitungkan kepada kita. Karena kita semua adalah keturunan Adam. Manusia berdosa pasti melahirkan manusia berdosa. Tidak mungkin manusia berdosa melahirkan manusia yang suci. Tidak mungkin. Setidaknya bayi yang lahir itu sudah punya benih dosa. Makanya Daud berkata, dalam dosa aku dikandung ibuku. Walaupun secara perbuatan mereka belum punya dosa bayi itu, tapi secara benih sudah ada yang diwariskan dari orang tua, maka cepat atau lambat anak yang tidak pernah diajar tipu, cepat atau lambat dia akan tipu. Karena apa? Benih dosa sudah ada diwariskan oleh orang tua. Dan yang ketiga adalah dosa pribadi. Kita bersyukur bahwa 3 dosa ini sudah dibereskan oleh Kristus di Bukit Golgota. Yaitu dosa warisan, dosa yang diperhitungkan maupun dosa pribadi. Semua beres. Beres ketika kita percaya, beriman kepada Dia. Kalau kita tidak beriman kepada Dia, ya berarti dosa kita belum dibereskan. Dia sudah menanggung semua dosa kita di Bukit Golgota, makanya di atas kayu salib Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Penebusan dosa manusia sudah selesai. Yang dituntut Kristus bagi kita adalah hendaknya kita buka hati, sadar diri bahwa saya ini manusia berdosa, kotor, manusia yang najis, durhaka, penuh dengan kejahatan. Saya mohon ampun atas dosa saya. Dan saya percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya. Saya beriman. Pengampunan dosa berlaku bagi saudara dan saya. Tapi dosa pribadi masih bisa berulang. Kalau dosa warisan, dosa yang diperhitungkan selesai. Tapi dosa pribadi masih bisa saudara dan saya perbuat. Karena itu solusinya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu,
maka ia adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Jadi harus kita ada pengakuan secara pribadi. Tapi syarat untuk kita minta ampun kepada Tuhan, syaratnya adalah kita harus mengampuni dulu orang lain. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, berarti ada dosa dalam hidup kita yang tidak dibereskan. Dosa pribadi itu. Kalau ada dosa pribadi kita yang tidak dibereskan di mata Tuhan, maka Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Dosa menjadi penghambat berkat Tuhan. Dosa menjadi penghambat Tuhan tidak akan mau mendengar dan menjawab doamu. Karena Allah itu maha suci dan maha kudus. Karena itu dosa harus dibereskan dulu. Dengan buat pengakuan kepada Tuhan kita minta ampun. Untuk membuat pengakuan minta ampun kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu minta ampun atau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi betapa ruginya kalau kita tidak memiliki hati yang mengampuni. Betapa ruginya kita kalau kita memiliki hati yang penuh dengan benci, dendam. Yang paling baik adalah kita selalu memberikan pintu maaf kepada orang lain, karena pengampunan itu suatu kewajiban. Wajib bagi saudara dan saya yang sudah percaya, yang sudah beriman, yang sudah mengalami pengampunan dari Yesus Kristus di Bukit Golgota. Yesus mewajibkan kita untuk mengampuni. Ingat bahwa kita ini manusia berdosa. Tuhan yang maha suci, yang tidak pernah berbuat salah, toh selalu memberi pintu maaf, selalu mengampuni umatnya. Apalagi saudara dan saya yang masih banyak berbuat salah. Kita benci dengan orang yang menyakiti hati kita. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda tidak pernah menyakiti hati orang? Mungkin kita lebih banyak menyakiti hati orang dalam bentuk yang berbeda. Tapi intinya orang lain sakit hati. Kita benci dengan orang yang menghina kita. Pertanyaan saya, apakah kita tidak pernah menghina orang? Mungkin kita lebih banyak menghina. Kita benci dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan-jangan kita yang lebih banyak berbuat jahat. Kita benci dengan orang yang menipu kita. Jangan-jangan kita yang lebih banyak menipu orang. Artinya bahwa tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk kita tidak membuka pintu maaf kepada orang lain, siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun yang dia perbuat bagi kita. Kita harus selalu membuka pintu maaf, karena itu yang Yesus ajarkan bagi saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai pengikut-pengikutnya. Seperti Yesus yang selalu mau mengampuni kesalahan kita, seperti itu juga kita harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi pengampunan adalah suatu kewajiban. Yang berikut yang diperlukan agar dapat mengampuni. Yang pertama adalah, dasarnya adalah pengampunan Kristus dulu. Ketika kita sudah mengalami pengampunan Kristus bagi kita, kita ini manusia berdosa, kotor, banyak berbuat kejahatan, tapi kita bersyukur Kristus mati demi dan untuk menebus dosa kita. Dia memberikan
pengampunan bagi kita. Itu dasar yang diperlukan untuk kita dapat mengampuni. Kita percaya beriman kepada Kristus. Ketika kita beriman, Roh Kudus yang adalah Parakletos itu, penolong itu, akan ada dalam hati kita. Sebelum kita beriman kepada Kristus, sebelum kita bertobat dan beriman kepada Kristus, maka Roh Kudus tidak ada dalam hati kita. Apapun Anda, siapapun Anda, sekalipun Anda orang beragama, Anda aktivis gereja, selagi Anda belum bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus belum ada dalam hati kita. Kalau Roh Kudus belum ada dalam hati kita, maka kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk mengampuni orang. Kita perlu ada intervensi ilahi, pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita sehingga kita selalu ada pintu maaf mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi itu yang diperlukan agar dapat mengampuni itu, pengampunan dari Tuhan itu bagi kita dulu. Itu sangat penting. Karena saya percaya Roh Kudus yang akan tolong kita. Mampukan kita untuk kita berkata, Bapa ampuni orang itu. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Seringkali pemudi-pemudi atau mungkin juga istri-istri banyak yang sakit hati dengan mantan pacarnya yang mungkin menyakitkan hati dia. Kalau kita dengar-dengar dari televisi, racun sate itu dasarnya karena sakit hati. Nah, karena itu adalah waktu yang tepat untuk Anda yang mendengarkan program karakter building, membangun karakter ini, untuk Anda berkata, Bapa ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena tidak ada guna dan tidak ada untungnya bila kita membenci dan tidak membuka pintu maaf bagi orang lain. Yang kedua yang diperlukan agar dapat mengampuni adalah ada suatu ketetapan hati. Ada suatu komitmen dari kita bahwa ini perintah Tuhan. Jadi ini suatu keharusan. Karena ini perintah Tuhan, kalau kita melaksanakannya itu ketaatan. Tidak melaksanakan berarti ketidaktaatan kita. Nah, karena itu perlu ada suatu komitmen, perlu ada suatu ketetapan hati untuk berkata, Tuhan saya mau mengampuni orang lain. Tuhan tolong saya, mampukan saya supaya saya mengampuni orang yang selama ini membekas dalam hati saya, yang selama ini menggores hati saya, yang selama ini menghantui hidup saya. Sehingga kita ada akar kepahitan, akar kebencian yang justru menutup berkat Tuhan bagi kita. Ada ketetapan, ada komitmen. Yang ketiga yang diperlukan agar dapat mengampuni, ada suatu pengorbanan. Ada pengorbanan dari kita. Memang tidak mudah dan tidak gampang memaafkan orang yang mungkin menyakiti hati kita, yang berbuat sadis, buat kejahatan kepada kita. Memang itu tidak gampang dan memang itu butuh suatu pengorbanan dari saudara dan saya. Tapi saya percaya ketika kita menyadari bahwa tidak ada gunanya, tidak ada untungnya membenci orang, maka saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus akan memberi kita pintu maaf kepada orang lain. Jadi mengampuni itu perlu pengorbanan. Yang ketiga yang diperlukan agar dapat mengampuni, ketekunan. Selagi kita hidup pasti ada orang akan berbuat salah kepada kita. Selagi matahari masih terbit pasti ada orang yang berbuat curang, berbuat hal yang tidak menyenangkan kita. Selagi kita hidup. Karena itu hidup ini butuh suatu perjuangan. Dan perjuangan itu butuh ketekunan yang kontinu, yang terus-menerus dalam hidup kita. Untuk kita mau mengampuni orang lain. Yang berikut, yang terakhir kita akan lihat akibat bila tidak mau mengampuni. Apa dampaknya bagi kita? Apa akibatnya
kalau kita tidak mau mengampuni? Yang pertama, penderitaan secara mental dan rohani. Ada penderitaan secara mental, secara rohani, dan itu menghantui hidup kita. Dan itu bisa sampai akhirnya kita sakit. Dan hidup kita jadi ensiklopedi penyakit. Jadi akibat itu serius. Karena itu kita belajar selalu memaafkan orang karena ada penderitaan secara mental dan rohani. Yang kedua, keadaan akan semakin buruk dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita dengan orang lain, dalam banyak hal. Tidak mengampuni itu mendatangkan keadaan yang buruk dalam hidup kita. Baik dalam diri kita secara pribadi, tapi juga dalam hubungan dengan interaksi sosial kita dengan sesama. Itu akan membuat suatu keadaan yang buruk. Yang ketiga, membuat orang semakin tidak dewasa. Itu menghambat pertumbuhan spiritualitas kita, menghambat pertumbuhan rohani kita. Sehingga dari sisi waktu sebenarnya kita sudah jadi pengajar. Tapi kita masih bicara dasar-dasar iman Kristen yang menunjukkan bahwa kita tidak bertumbuh secara spiritual, secara rohani. Sehingga pinjam istilah kitab Ibrani, kita masih diberi susu, bukan makanan keras. Kenapa kita masih diberi susu? Karena kita masih bayi secara rohani. Padahal dilihat dari sisi waktu harusnya kita sudah dewasa secara rohani. Dan seringkali yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani kita adalah karena kebencian itu, dendam itu. Tidak ada hati yang mau mengampuni. Yang berikut, akibat dari tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Seperti yang sudah sampaikan di atas tadi. Syarat Tuhan ampuni kita, kita harus mengampuni orang lain dulu. Ampunilah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang berbuat dosa kepada kami, kesalahan kepada kami. Itu doa Bapa kami yang diajarkan Yesus bagi kita. Syarat datang minta ampun kepada Tuhan, kita harus memaafkan orang lain dulu, mengampuni orang lain juga. Yang terakhir, akibat tidak mau mengampuni, doa tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita mau berdoa dengan air mata darah, air mata buaya, air mata apapun juga. Selagi tidak ada pintu maaf kepada sesama kita, Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Kalau begitu sangat penting memiliki hati yang mengampuni, supaya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan.